Teman-temannya pun bangun dan melihat ke arah Putri. Mereka semua menatap Putri, merasa aneh karena Putri kelihatan mukanya sangat pucat sekali. Di situ, tiba-tiba saja Putri jatuh pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezeki, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Jadi, di video kali ini aku mau menceritakan sebuah kisah horor yang kerap terjadi di lingkungan kita. Tapi sebelum melanjutkan ke cerita horornya, bagi kalian yang baru gabung di video aku, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video aku. Tanpa nunggu lama-lama lagi, kita lanjutkan ke cerita horornya. Oke, let's go. Cerita horor ini berasal dari seorang pendaki Gunung Gede. Kalian tahu kan Gunung Gede? Kalau kalian pernah mendaki ke Gunung Gede, boleh komen di bawah ya. Seorang pendaki ini adalah seorang wanita, sebut saja namanya Putri. Kisah horor Putri ini berawal dari Putri dan teman-temannya mendaki ke Gunung Gede. Putri dan teman-temannya mendaki pada hari Minggu, di mana hari Minggu adalah hari yang tepat bagi Putri dan teman-temannya untuk mendaki, karena hari Minggu adalah hari libur kerja mereka. Pada jam 7 pagi, mereka melakukan perjalanan menuju Gunung Gede. Setelah selesai mengisi simaksi, pendakian pun dimulai. Di dalam perjalanan Putri dari base camp ke pos 1, itu aman-aman saja dan tidak terjadi hal-hal yang aneh. Putri dan teman-temannya pun sampai di pos 2. Setelah selesai istirahat di pos 2, mereka pun melanjutkan perjalanan pendakiannya. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di Surya Kencana. Kalian tahu kan Surya Kencana? Kalau kalian yang pernah mendaki ke Gunung Gede pasti tahu. Surya Kencana ini adalah sebuah lembah di mana di situ sangat banyak sekali terpapar bunga edelweiss. Surya Kencana ini adalah merupakan salah satu tempat istirahat favorit bagi para pendaki ke Gunung Gede. Putri dan teman-temannya menikmati keindahan bunga-bunga edelweiss yang begitu terpapar luas di sana. Mereka pun selfie-selfie sambil sejenak istirahat makan makanan kecil. Setelah Putri dan teman-temannya selesai beristirahat di Surya Kencana, mereka pun melanjutkan perjalanan pendakiannya. Dan tibalah mereka di pos 3. Disinilah kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Di pos 3 ini mereka memutuskan untuk beristirahat lagi. Maklum ya, ini kan pendakinya wanita semua, jadi pasti kebanyakannya istirahat terus. Di pos 3, Putri dan teman-temannya beristirahat. Tiba-tiba langit menjadi mendadak mendung, seolah-olah akan turun hujan. Karena melihat cuaca yang sangat mendung itu, akhirnya Putri dan teman-temannya memutuskan untuk membuat tenda di sana. Sebelum hujan itu turun, mereka cepat-cepat mendirikan tenda. Setelah selesai mendirikan tenda, mereka pun beristirahat. Kabut pun mulai kelihatan. Di sana, Putri dan teman-temannya mulai kedinginan karena kabutnya begitu tebal, ditambah hujan yang begitu deras. Otomatis Putri dan teman-temannya pun kedinginan. Akhirnya mereka pun memakai sweater yang tebal supaya mereka tidak kedinginan, karena dikhawatirkan mereka terkena hipo bila terlalu kedinginan. Tak terasa hari pun mulai gelap. Karena hujannya tidak reda-reda, mereka memutuskan untuk bermalaman di pos 3 itu.
Singkat cerita, pada jam 20.30 malam hari, Putri dan teman-temannya pun masak untuk mempersiapkan makan malam. Setelah Putri dan teman-temannya selesai makan, sholat, mereka pun pergi untuk tidur. Tapi, hanya teman-temannya saja yang duluan tidur. Karena waktu itu, Putri tidak bisa tidur sama sekali. Dia masih melek sendiri. Karena dia tidak bisa tidur, akhirnya dia mengambil HP untuk mendengarkan musik. Mungkin dengan mendengarkan musik, Putri bisa jadi ketiduran. Putri pun susah untuk memejamkan matanya. Sedangkan teman-teman Putri sudah terlelap tidur. Tidak beberapa lama kemudian, akhirnya hujan pun reda. Tapi, meskipun hujannya reda, Putri dan teman-temannya tidak bisa melanjutkan perjalanan mendaki karena waktu sudah semakin larut malam. Pada waktu Putri mau tidur, baru aja mau merem matanya, tiba-tiba ada benda jatuh di belakang tenda Putri. Entah apa itu yang jatuh, tapi yang jelas jatuhnya itu sangat keras terdengar, seolah-olah ada batu besar yang jatuh ke arah tenda Putri. Tapi Putri pun menghiraukan suara itu sambil mendengarkan musik. Dalam hati, Putri mulai merasa tidak enak karena seperti ada hal yang aneh di sini. Tapi sambil dalam hati membaca istighfar, Putri pun memejamkan matanya untuk berusaha agar bisa tidur. Tapi lagi-lagi dia benar-benar tidak bisa tidur karena ada sesuatu yang Putri lihat pada saat itu. Jadi pas Putri mau memejamkan matanya, ada bayangan yang melintas ke tenda Putri. Bayangan itu sangat besar, seperti orang besar yang sedang lewat ke tendanya Putri. Padahal di pos itu hanya ada tenda mereka, tidak ada tenda lain dari pendaki yang lain. Otomatis Putri pun kaget, siapa yang ada di bayangan itu. Tapi Putri berusaha untuk berpikir positif, tidak memikirkan hal-hal yang lain. Pada saat Putri berusaha untuk memejamkan matanya, tiba-tiba ada suara orang ketawa. Putri pun semakin ketakutan. Akhirnya Putri membangunkan teman-temannya. Teman-temannya pun bangun dan melihat ke arah Putri. Mereka semua menatap Putri, merasa aneh karena Putri kelihatan mukanya sangat pucat sekali. Di situ, tiba-tiba saja Putri jatuh pingsan. Otomatis, sentak temannya pun kaget. Kenapa dengan Putri ini? Akhirnya, salah satu temannya Putri, yaitu Dewi, berusaha untuk menyadarkan Putri dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Kebetulan, si Dewi ini adalah salah satu orang yang pandai menghadapi orang kesurupan. Akhirnya, tak lama kemudian, Putri pun sadar. Di situ. Putri bertanya kepada teman-temannya, apa yang sudah terjadi kepada aku? Dewi pun ngomong sama Putri, tidak apa-apa Put, kamu hanya kecapean saja. Setelah Putri sadar, tiba-tiba salah satu temannya Putri jatuh pingsan. Sebut saja temannya ini adalah Kiran. Jadi si Kiran ini adalah saudaranya Putri. Karena kaget melihat Kiran pingsan, Putri dan teman-temannya pun langsung membacakan ayat-ayat kursi sebisa mereka. Tapi apalah daya, Kiran malah semakin menjadi. Kemudian Kiran berteriak, cepat pulang kalau kalian ingin selamat. Mendengar kata-kata dari Kiran itu, Putri dan teman-temannya semakin ketakutan. Tapi tanpa putus asa, Putri dan teman-temannya pun terus membacakan ayat Quran sebisa mereka. Dan akhirnya Kiran pun sadar. Di situ, setelah Kiran sadar,
Putri dan teman-temannya cepat-cepat berkemas untuk membereskan tendanya dan langsung turun dari gunung. Karena khawatir dengan perkataan Kiran itu, jika mereka tetap nekat untuk naik gunung, malah akan semakin parah dan akan semakin menjadi kejadian-kejadian yang tidak mereka inginkan. Singkat cerita, Putri dan teman-temannya pun turun gunung dan tidak melanjutkan pendakiannya. Tengah perjalanan, Dewi mendadak ingin buang air kecil. Sambil menunggu Dewi buang air kecil, tiba-tiba petir datang menyambar sangat keras. Padahal hujan sudah reda setelah Dewi selesai buang air kecil. Di dalam perjalanannya itu, Dewi terjatuh. Entah apa yang dia injak sehingga dia bisa terjatuh. Akhirnya, Putri pun membantu Dewi untuk bangun. Tapi kaki Dewi ternyata terkilir dan tidak bisa berjalan. Akhirnya, Dewi dipapah oleh Putri dan Kiran. Singkat cerita, mereka pun sampai di base camp untuk pulang. Di base camp itu, mereka bertemu dengan seorang ibu-ibu. Dan ibu-ibu itu bertanya, "Adik-adik ini mau mendaki bukan?" "Gak bu, kami sudah mendaki, tapi kami gagal karena ada hal-hal yang tidak kami inginkan di atas sana." "Memangnya ada kejadian apa di atas sana?" Mereka semua diam dan tidak mau menceritakannya karena mereka takut sekali. Tapi hanya Putri yang berani untuk menceritakan apa yang sudah terjadi di atas sana kepada ibu-ibu itu. Setelah mendengar cerita Putri, ibu-ibu itu bilang, "Pantas saja kalian tidak lancar dalam perjalanannya karena salah satu dari teman kalian ada yang sedang datang bulan." Putri langsung kaget. Siapa yang datang bulan? Padahal Putri merasa tidak datang bulan dan teman-teman yang lain pun tidak datang bulan. Tapi kalian ingat gak? Di dalam perjalanan turun, Dewi sempat ingin buang air kecil kan? Nah, di situ Dewi bukan buang air kecil, tapi Dewi mengganti pembalutnya. Sontak Putri dan teman-temannya pun kaget sambil menoleh ke Dewi, dan Dewi pun mengakuinya karena waktu itu dalam perjalanan naik, Dewi membuang sembarangan bekas pembalutnya. Otomatis mereka mengalami kejadian-kejadian yang tidak mereka inginkan karena kesalahan Dewi yang sangat fatal itu. Di situ, Dewi meminta maaf kepada Putri dan teman-temannya. Oke, gimana cerita horornya? Serem gak? Bagi kalian yang punya cerita horor, kalian boleh DM aku melalui Instagram. Kalian bisa cek linknya di description box ya. Oke, saya Delpi Baladewi, izin pamit. Sampai jumpa di next video horor selanjutnya. Assalamualaikum.